Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Heru Budi Santoso. Saya adalah peserta workshop pelatihan kepemimpinan administrator dari Kementerian LHK. Di kesempatan pagi ini, saya akan menyampaikan video strategi delivery untuk agenda 3, yaitu manajemen kinerja. Untuk manajemen agenda 3, yaitu manajemen kinerja pada pelatihan kepemimpinan administrator, terdapat 7 materi inti dari agenda 3 ini. Yang pertama adalah akuntabilitas kinerja, yang kedua adalah manajemen kinerja, yang ketiga standar kinerja, yang keempat organisasi digital, kelima hubungan kelembagaan, 6 manajemen keuangan, dan yang ketujuh manajemen risiko. Dari ketujuh modul ini dikelompokkan sesuai rumpunnya. Hal ini dilakukan untuk memudahkan dalam memberikan penjelasan maupun mengelompokkan sesuai dengan tema yang akan disampaikan. Rumpun 1 berisi 3 materi yang akan disampaikan di satu waktu yang sama. Rumpun kedua organisasi digital dan hubungan kelembagaan, dan rumpun ketiga adalah manajemen keuangan dan manajemen risiko. Dari 7 mata pelatihan dalam agenda 3 tersebut, 7 mata pelatihan ini memiliki keterkaitan yang penting. Pertama, terkait keterkaitan antara mata pelatihan ini dalam mendukung agenda 3, akuntabilitas kinerja punya posisi penting untuk memberikan pemahaman bagaimana akuntabilitas dalam berkinerja itu dilakukan, bagaimana tanggung jawab, bagaimana perencanaan dan pelaksanaan dan sampai pelaporan dilakukan secara akuntabel dalam melaksanakan kinerja tupoksi dalam organisasi. Yang kedua adalah mata pelatihan manajemen kinerja. Posisi manajemen kinerja di sini merupakan posisi penting di mana seorang pemimpin, seorang administrator harus mampu mengelola atau memanage dari kinerja pegawai-pegawai atau bagian-bagian yang ingin mereka kelola. Makanya penting di sini materi mata pelatihan ini dalam manajemen kinerja, bagaimana mengelola kinerja semua bagian sehingga bisa punya sinergi yang sama dan akhirnya membuat atau membangun budaya kinerja yang baik untuk mendukung organisasi pemerintahan yang lebih baik. Mata pelatihan ketiga, standar kinerja. Standar kinerja mengenai posisi penting dalam bagaimana dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh organisasi ataupun individu pegawai harus mempunyai standarnya, harus mempunyai ukurannya, harus mempunyai tolak ukur berapa, bagaimana nilai yang akan ditetapkan untuk mencapai kinerja organisasi yang ditetapkan. Makanya penting adanya standar kinerja, harus dipahami standar kinerja untuk mencapai organisasi untuk memiliki kinerja yang lebih baik. Mata pelatihan keempat, organisasi digital, membekali peserta untuk menerapkan digital government pada organisasinya. Di zaman saat ini teknologi digital sudah sangat masif, makanya setiap organisasi pemerintahan harus ikut berubah dan harus mengikuti dari pola-pola digitalisasi yang ada di kegiatan saat ini. Yang kelima, hubungan kelembagaan. Di mata pelatihan ini peserta akan dibekali bagaimana membangun hubungan kerjasama kelembagaan sesuai dengan tupoksinya masing-masing untuk mendukung kinerja organisasi yang lebih baik. Yang keenam, mata pelatihan manajemen keuangan negara membekali peserta bagaimana mengelola keuangan negara agar dapat dipertanggungjawabkan dan pola penganggarannya dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Yang ketujuh, mata pelatihan manajemen risiko. Di sini penting untuk membekali peserta bagaimana risiko-risiko yang kemungkinan akan mengakibatkan tujuan organisasi tidak tercapai atau mengalami kegagalan bisa diminimalisir. Artinya dari ketujuh mata pelatihan ini semuanya saling terkait, mulai dari membekali di tahap awal dari akuntabilitas sampai bagaimana menjaga risiko-risiko agar tidak terjadi kegagalan, dan ujungnya adalah bagaimana kinerja dari organisasi bisa menjadi lebih baik dan bisa menggerakkan semua pegawai sesuai dengan visi misi yang pemerintah canangkan saat ini. Keterkaitan agenda 3 dengan agenda lainnya. Agenda 3 dari 7 mata pelatihan yang disampaikan mempunyai posisi strategis bagaimana agenda 3 ini membekali dari peserta. Jika agenda 1 itu terkait dengan kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme, di mana memberikan ruh untuk jiwa nasionalisme dan jiwa kebinekaan di dalam peserta, diri peserta.
Agenda 2 itu membekali peserta dalam hal menjembatani dalam hal sisi komunikasinya. Dan agenda 3 memberi peran penting bagaimana nilai kemampuan dasar kompetensi inti dari 7 agenda 3 ini bisa menjadi dasar untuk masuk ke aksi perubahan. Jadi organisasi, bagaimana menggerakkan organisasi ini, poin-poin penting ini dipahami oleh peserta dan menjadi bekal untuk mengantarkan mereka dalam menyusun aksi perubahan dan dibandingkan dengan kegiatan studi lapangan. Ketika mereka melakukan studi lapangan, mereka akan memahami kondisi yang terjadi di lapangan, studi best practice yang di lapangan ditemukan, bagaimana dengan nilai agenda 7 itu bisa sangat sinkron sekali. Artinya agenda 3 ini mempunyai peran penting untuk mendukung kegiatan studi lapangan maupun aksi perubahan yang akan dibuat oleh peserta. Di situ aksi perubahan ini akan merujuk ke organisasi masing-masing, tujuannya untuk peningkatan kinerja organisasi peserta masing-masing. Dengan bekal 7 mata pelajaran itu yang ada di agenda 3 akan memberikan bekal bagi peserta untuk menyusun aksi perubahan, dan ujungnya adalah bisa menjadikan peserta ini menjadi pemimpin perubahan yang dapat melakukan peningkatan kinerja organisasi. Untuk melengkapi mata pelatihan inti di agenda 3 ini, maka akan ada mata pelatihan dasar, yaitu agenda Smart Governance, yang akan menjadi bekal untuk kegiatan aksi perubahan, termasuk mata pelatihan pilihan yang akan diambil oleh peserta. Skema pembelajaran untuk agenda 3 ini, agenda 3 akan dibagi menjadi 3 fase, yaitu fase pembelajaran mandiri yang dilakukan di hari ke-6, hari ke-7, dan hari ke-9. Dalam fase pembelajaran mandiri, pelatihan agenda 3 dimulai dengan self-learning, yaitu melalui MOC, jadi peserta belajar secara mandiri di hari ke-6, ke-7, dan 9 dengan total 14 jam pelajaran. Pembelajaran dilakukan secara fleksibel melalui akses LMS, jadi peserta bisa mengatur waktunya secara mandiri, secara fleksibel untuk memahami modul-modul yang sudah ada di LMS. Output pembelajaran dari fase belajar mandiri, peserta diminta untuk membuat esai dari modul agenda 3 dan dikaitkan dengan tugas pokok peserta sesuai tupoksi atau organisasi kerja masing-masing. Esai tersebut kemudian diupload di LMS dan akan dibahas di fase distance learning. Dan penugasan ini merupakan bagian dari penilaian penugasan individu. Jadi peserta akan dinilai bagaimana esai yang mereka buat sebagai hasil dari penilaian individu. Yang keenam, pembelajaran self learning bisa dilaksanakan lebih jam yang telah ditentukan. Jadi misalkan mereka bisa lebih fleksibel, dan jika mereka kekurangan waktu, mereka bisa menambahkan di waktu jam pelajaran yang sudah ditentukan, karena pembelajarannya bersifat mandiri dan fleksibel tadi itu. Itu output untuk fase belajar mandiri berupa esai. Setelah fase belajar mandiri dilalui, kemudian ada masuk fase distance learning. Untuk agenda 3, fase distance learning dimulai di hari ke-16. Di sini akan ada 2 model, yaitu model sinkronus, yaitu antara peserta dan pengajar widya suara akan melakukan sesi sinkronus melalui pembelajaran jauh, yaitu melakukan video conference di hari ke-16, dan setelah video conference peserta melakukan pembelajaran mandiri asinkronus. Mereka akan mengerjakan penugasan sesuai dengan tugas yang disampaikan oleh pengajar. Fase distance learning untuk agenda 3 dimulai hari ke-16, hari 17, 18, dan 19. Jadi ada total 4 hari dengan pola sinkronus dan asinkronus. Skenario yang akan disampaikan untuk sesi distance learning pada hari pertama atau hari ke-16, sesi sinkronus memiliki waktu sekitar 3 JP, 3 jam pelajaran. Agenda pembelajaran yang disampaikan pertama akan ada overview sistem penyelenggaraan PKA, kemudian ada pembahasan esai yang dari tugas mandiri tadi akan dibahas di hari pertama dari distance learning, pembahasan esai individu. Setelah peserta memaparkan tugas esai individu, kemudian dilakukan penguatan materi terkait rumpun 1, akuntabilitas, manajemen kinerja, dan standar kinerja. Selanjutnya akan disampaikan juga, setelah penguatan materi akan diberikan contoh diskusi video best practice dari hal yang mendukung dari akuntabilitas kinerja dan standar pelayanan ini. Akan diputarkan video dan peserta akan diminta untuk memberikan responnya.
Harapannya dengan videonya akan memberikan penguatan lebih dalam terkait pemahaman peserta dari rumpun materi 1 untuk agenda 3 ini. Setelah berjalan dengan diskusi dan sebagainya, di akhirnya akan ada penyampaian tugas kelompok dan individu pada hari pertama. Penugasan secara asinkronus, peserta mengerjakan tugas sesuai dengan daftar yang sudah disampaikan. Mengerjakan tugas kelompok menganalisis penerapan kualitas kinerja dan individu analisis penerapan akuntabilitas kinerja di instansi masing-masing. Untuk tugas individu, peserta melengkapi esai atau memperbaiki atau menajamkan esai yang telah mereka buat pada fase belajar mandiri dengan memberikan penguatan-penguatan sesuai dengan materi yang telah disampaikan. Pada hari kedua, polanya juga sama. Peserta akan presentasikan tugas kelompoknya. Jadi tugas kelompok di hari pertama akan dipresentasikan dari kedua. Dan esai individu juga akan dibahas. Dan di sini mungkin akan diminta 3 sampel dari peserta. Jadi tidak bisa semua karena waktunya terbatas. 3 sampel tugas esai individu. Setelah tugas kelompok dipresentasikan, tugas individu dibahas. Setelah pembahasan tersebut, dilakukan penguatan materi hari kedua hubungan kelembagaan dan organisasi digital. Setelah itu selesai, kemudian mereka akan disampaikan penyampaian tugas untuk kelompok dan individu hari kedua. Tugas untuk hari kedua melakukan benchmarking virtual, contoh digitalisasi pada suatu organisasi dan menganalisis penerapan digitalisasi organisasi di instansinya. Jadi bagi tugas individu, mereka akan menajamkan kembali esai yang telah mereka buat dengan penambahan penerapan digitalisasi organisasi di instansinya. Polanya sama dengan hari sebelumnya, jadi pada hari ketiga ini tugas kelompok hari kedua akan dipresentasikan dan termasuk esai individu yang akan disampaikan. Esai individu akan dipilih bergantian, jadi tidak semua peserta diharapkan bisa mendapatkan kesempatan untuk mempresentasikan esai individunya. Jadi penguatan materi manajemen keuangan negara di hari ketiga ini dan penyampaian tugas kelompok dan individu pada hari ketiga. Ada tugasnya mereka melakukan pada hari ketiga analisis contoh penerapan baik manajemen keuangan maupun manajemen risiko, dan tugas individunya kembali menajamkan kembali dengan melakukan analisis penerapan manajemen keuangan dan manajemen risiko di instansinya. Di hari keempat ini sebanyak 2 CP, presentasi tugas kelompok di hari ketiga dan pembahasan individu serta penyimpulan utuh dari 7 mata pelajaran yang agenda yang telah disampaikan. Tugasnya di sini melanjutkan tugas kelompok hari ketiga dan hari individunya. Polanya mereka akan sinkronus di hari setelah tugas-tugas hari ketiga ini dapat diselesaikan. Fase distance learning selesai dengan penguatan materi secara jarak jauh. Fase ketiga adalah fase klasikal, di mana dilaksanakan untuk agenda 3 dimulai di hari ke-32. Hari ke-32, 33, 34, dan 35. Jadi ada 4 hari untuk agenda 3 pada fase klasikal. Pada agenda ketiga hari pertama, sebanyak 6 JP, 6 jam pelajaran, yaitu untuk sesi pertama ketika mereka di pertemuan klasikal ini baru bertemu kembali secara tatap muka dengan pengajar, maka dilakukan ice breaking. Tujuannya untuk memberikan kenyamanan, memberikan keakraban antara pengajar dan antar peserta semuanya. Setelah ice breaking selesai, di sesi 1 ini akan dilakukan review. Jadi peserta akan diminta memberikan review terkait dengan agenda 3 yang telah mereka pelajari selama fase belajar mandiri maupun distance learning. Mereka kita minta pendapat untuk menyampaikan terkait apa saja yang mereka pahami dan peroleh dari agenda 3 pada fase sebelumnya. Setelah itu kemudian dilakukan overview. Jadi pengajar memberikan overview secara inti dari materi-materi 3 materi rumpun 1 melalui contoh nyata. Jadi melalui sebuah contoh nyata, video maupun studi kasus, lokasi-lokasi atau organisasi yang memiliki pengalaman ataupun kinerja bagus atau yang bisa mendukung memberikan pemahaman untuk rumpun 1 ini. Setelah memberikan contoh nyata tersebut, mereka akan membahas, akan berdiskusi bersama, dan di bagian berikutnya sesi memberikan penguatan. Pengajar memberikan penguatan teknik mendiagnosis organisasi
dan strategi inovasi, bagaimana menyusun perencanaan kinerja. Setelah itu dibekali di sesi kedua, peserta akan diberikan penugasan, jadi akan dibagi menjadi 5 kelompok, masing-masing kelompok kurang lebih berisi 4 orang. Setiap kelompok mengambil satu tema peningkatan kinerja dari organisasi publik untuk didiskusikan. Penugasan diskusi kelompok ini kemudian dikerjakan dan nanti akan dipaparkan pada sesi ketiga, pemaparan tugas kelompok, dan ada diskusi dan feedback. Setelah diskusi dan feedback ada pembulatan oleh pengajar dan menutup di sesi ketiga ini, di akhirnya akan menutup pertemuan untuk bertemu di hari kedua. Untuk agenda 3 fase klasikal di hari kedua, sesi pertama akan diberikan ice breaking, yaitu game ringan agar peserta bisa mencairkan suasana. Selanjutnya dilakukan review materi agenda 3, yaitu setelah ice breaking di hari kedua ini peserta diminta memberikan review terkait dengan apa yang telah mereka pelajari pada hari pertama fase klasikal. Poin-poin penting apa. Setelah mereka memberikan review, memberikan pendapat, kemudian dilakukan overview oleh pengajar terkait dengan hubungan kelembagaan dan organisasi digital atau di rumpun kedua. Akan diberikan contoh nyata studi kasus baik dalam bentuk video maupun dalam bentuk studi kasus, contoh-contoh nyata dalam penerapan hubungan kelembagaan dan organisasi digital. Dalam proses itu ada diskusi dan tanya jawab pastinya. Kemudian sesi kedua akan dengan penugasan diuji kelompok untuk merancang pemanfaatan teknologi digital dan membuat skema kerjasama kelembagaan dengan pihak lain untuk mewujudkan tujuan peningkatan kinerja. Mereka akan melakukan diskusi kelompok, dan sesi ketiga mereka akan memaparkan tugas kelompok tersebut dalam bentuk window shopping, dan di situ ada diskusi dan feedback, dan di sesi ketiga ini ada pembulatan dan menutup pertemuan. Untuk agenda 3 hari ketiga, di sesi pertama akan dilakukan ice breaking untuk mencairkan suasana, kemudian akan dilakukan review untuk materi agenda 3 hari kedua ini, peserta menyampaikan pendapatnya terkait apa yang telah mereka jadi hari kedua, kemudian ada overview dari pengajar terkait strategi optimisasi sumber daya dan mitigasi resiko. Setelah itu mereka akan melakukan berikan penugasan untuk diskusi kelompok untuk memetakan sumber daya yang diperlukan dalam merealisasikan tujuan dalam peningkatan kinerja dan merancang skema mitigasi resiko dari program atau kegiatan yang dicanangkan. Setelah itu di sesi ketiga akan ada pemaparan tugas kelompok disertai dengan diskusi dan feedback dari pengajar. Berikutnya akan ada benchmarking, jadi di bagian berikutnya setelah pemaparan tugas, pengajar akan memberikan benchmarking secara virtual contoh atau mereka diberikan untuk menganalisis organisasi yang sudah bagus atau sudah dalam kinerja yang patut dicontoh, best practice dalam peningkatan kinerja organisasi, dan menganalisis sebagai bahan untuk rancangan strategi peningkatan kinerja organisasi. Dan pada tahap ini kemungkinan akan dilakukan secara virtual dengan memberikan contoh organisasi yang bisa mereka rujuk dalam menyusun rancangan strategi peningkatan kinerja ini. Sesi terakhir sudah ada pembulatan dan menutup pertemuan. Di hari keempat atau hari terakhir, diawali setiap di sesi klasikal diberikan pencairan suasana melalui games ringan, kemudian ada review dari materi agenda 3. Jadi seperti biasanya peserta diminta memberikan review terkait hari ketiga apa yang telah mereka peroleh, dan selanjutnya dilakukan presentasi. Jadi presentasi keseluruhan rancangan strategi peningkatan kinerja organisasi. Jadi mereka diminta untuk memaparkan hasil holistik atau semua dari rancangan utuh yang telah mereka kerjakan dalam agenda 3 ini dengan memasukkan semua materi dari sesi-sesi yang sudah dilalui sebelumnya. Mereka presentasikan, dan di sesi ketiga ada diskusi dan feedback. Di bagian ini setelah diskusi dan feedback, pengajar mengarahkan dan menugaskan peserta menyusun kembali puzzle penugasan kelompok, materi-materi penting yang dikerjakan di kelompok itu sebagai cikal bakal sebuah rancangan dari perubahan rencana aksi atau perubahan dari para peserta. Aksi perubahan dari para peserta. Jadi digunakan sebagai dasar untuk aksi perubahan pada tugas individu masing-masing dalam aksi perubahannya. Setelah penekanan tersebut, jika ada pertanyaan akan dibuka pertanyaan dan diskusi.
Dan selanjutnya diberikan apresiasi dan motivasi dari pengajar kepada peserta untuk peran aktif selama pembelajaran Agenda 3. Terakhir, untuk menutup dari sesi keseluruhan Agenda 3 ini, maka dalam menutup pertemuan dan memberikan permohonan maaf jika dalam proses mendampingi Agenda 3 ini terdapat kekurangan. Mungkin itu dari strategi delivery Agenda 3 dari saya, Heru Budi Santoso. Terima kasih, selamat siang.